Baiklah, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah mencari titik kerja transistor, kita sudah bisa mencari IB, IC maupun VCE. Nah, di sini tadi misalkan dari perhitungan kita tadi, kalau kita misalkan sudah mencari ICQ itu sudah mendapat nilainya, kemudian VCEQ sudah mendapat nilainya, maka kalau ditarik garis lurus seperti ini dan titik kerjanya berada di misalkan pas di garis beban DC ya. Nah, misalkan pas di sini. Nah, ini saya contohkan, misalkan ada titik kerja A, B, C di sini. Nah, ini mempunyai sifat beda-beda. Kalau ini adalah daerah aktif. Daerah aktif tuh di sini ini. Nah, ini daerah aktif. Nah, yang paling bagus adalah yang B. Kalau yang A, ini transistor yang bekerja pada titik A, ini kurang begitu memuaskan. Karena apa? Karena termasuk pada kurva non-linear. Nah, di sini sehingga sinyal outputnya itu nanti akan cenderung cacat kalau titik kerjanya berada di sini. Kalau titik kerjanya di C ini, titik C ini karena terletak hampir pada batas kemampuan VCE transistor, maka di sini nanti transistor akan cepat panas kalau daerah titik kerjanya di sini. Yang paling bagus adalah titik B ini, ya, yang menyentuh garis bebannya ini. Nah, di sini titik B ini merupakan pilihan terbaik sebagai titik kerja transistor sebagai penguat. Nah, ini yang paling baik di sini nih. Maaf, ini paling bagus. Nah, karena terletak di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah sehingga ini nanti memungkinkan transistor dapat menguatkan sinyal input secara maksimum. Jadi yang paling bagus di sini. Nah, di sini kita lanjutkan. Tadi kita sudah bisa mencari nilai IC, VCE dan IB ya. Kalau IB kita nggak masuk sini. Nah, kita akan mencari ini batas-batasnya ini, VCE max sama IC max. Kita akan cari nilai untuk menarik, membuat garis beban itu kita butuh nilai IC max dan VCE max. Nah, gimana caranya? Nah, untuk garis beban ini akan memotong sumbu X, garis bebannya akan garis beban untuk VCE ini dia akan memotong sumbu X apabila apa? Kalau nilai di sini apabila syaratnya apa? IC itu nilainya 0. Kita cari VCE, ini mak loh ya, beda dengan VCE tadi, ini mak untuk menentukan garis beban ini, menarik garis beban ini. Kita mencari VCE mak. Kalau untuk mencari VCE mak syaratnya apa? Syaratnya itu IC sama dengan 0. Ya, kalau IC-nya di sini 0, maka nanti kita akan mengetahui nilai dari VCE max-nya. Nah, kita masih ingat untuk rumus tadi VCE, diingat ya tadi VCE sama dengan VCC dikurangi IC kalikan RC. Ya enggak? Ini. Nah, kalau IC-nya ini IC-nya ini 0, maka apa? Kalau ini sama dengan 0 berarti VCE max, ini jadi VCE max itu apa? Sama dengan VCC. Nah, ini. Nah, kemudian garis beban VCE untuk yang titik VCE max ini kita sudah dapatnya seperti ini. Kita akan cari IC max di sini. Nah, IC max di sini apa? Bahwa garis beban akan memotong sumbu Y atau IC max di sini apabila tegangan VCE itu 0. Kalau tegangan VCE ini 0, maka apa? Maka di sini nanti kita akan dapat nilai IC max. Nah, kita cari IC max. Syaratnya apa? Kalau untuk mencari IC max yaitu VCC ya, VCC sama dengan 0. Kita masih ingat juga kalau kita mau mencari ini pakai rumus ini, VCE sama dengan VCC dikurangi IC kalikan RC. Nah, kalau di sini VCC-nya VCE ini VCE ya. Nah, VCE-nya 0 ya. VCE-nya 0 maka apa? Ini 0 berarti tinggal
VCC sama dengan IC kalikan RC. Nah, kita tahu bahwa IC, nah ini kita jadikan IC. IC mak itu apa? VCC dibagi dengan RC, dapat. Nah, kalau nanti VCE mak dan IC mak ini nilainya diketahui, maka kita bisa tarik garis lurus ini menjadi garis beban DC, seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk latihan soalnya ya. Jadi dengan latihan soal nanti Anda bisa mengetahui titik kerja transistor, IB, IC, VCE, kemudian bisa menggambarkan di garis beban DC-nya sini. Oke, terima kasih.